Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li hanya merasa matanya diselimuti oleh cahaya putih yang menyilaukan. Saat berikutnya, dia sudah muncul di aula batu biru. Di bawahnya ada susunan teleportasi. Begitu semua orang keluar dari susunan teleportasi, beberapa orang segera berubah menjadi cahaya dan terbang keluar dari aula. Mereka melarikan diri ke kejauhan, termasuk 3 pria kekar dari sebelumnya. Lagi pula, tugas ini hanya bisa diselesaikan oleh 1 orang. Persaingan berlangsung sangat sengit. Han Li dan orang-orang lainnya saling memandang dan berjalan keluar dari aula. Di luar aula ada dataran tinggi. Melihat sekeliling, samar-samar orang bisa melihat jalan-jalan yang saling silang. Jelas bahwa ini juga sebuah kota. Meskipun tidak terlihat kecil dan agak makmur, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kota Blackwing. Guan Yong berjalan mendekat dan bertanya sambil terkekeh, melihat betapa percaya diri saudara Liu, apakah itu berarti sudah punya ide? Aku berpikir keras tentang kemana Nona Lu akan pergi. Bagaimana aku bisa mendapatkan petunjuk? Bagaimana denganmu, kakak Guan? Apakah kamu sudah memikirkan petunjuk? Han Li bertanya. Aku juga tidak tahu. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya perlahan-lahan. Guan Yong menghela nafas. Keduanya mengobrol sebentar dan berpisah. Yang lainnya sudah bubar. Han Li membalikkan tangannya dan mengeluarkan slip giok. Itu adalah peta terperinci dari Laut Angin Hitam. Dia melepaskan indera ilahi untuk menjelajahinya dan dengan cepat menemukan lokasi pulau kondensasi di mana dia berada. Tentu saja, sedikit pemikiran melintas di matanya. Kemudian, dia berubah menjadi sinar cahaya hijau dan terbang ke kejauhan. Dia dengan cepat terbang keluar dari pulau kondensasi dan berputar-putar di sekitar laut terdekat. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia membuat segel tangan. Busur perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, melintas dan berubah menjadi susunan petir bundar dengan diameter lebih dari 10 kaki. Rune perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam. Mengikuti guntur yang menghancurkan bumi, formasi mantra perak menghilang. Hanya beberapa gempa susulan dari busur listrik perak yang melintas di udara, tetapi dengan cepat menghilang. Beberapa hari kemudian, di suatu tempat di Laut Angin Hitam, kilat menyambar, dan formasi mantra perak muncul dari udara tipis. Kemudian, itu menghilang, dan sosok Han Li terungkap. Dia tampak sedikit lelah. Dia mengamati sekelilingnya dan samar-samar bisa melihat titik hitam di cakrawala jauh. Sepertinya itu adalah sebuah pulau. Akhirnya kita sampai. Dia bergumam, dan tidak terus menggunakan formasi petir teleportasi. Sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang menuju pulau. Dengan kecepatannya saat ini, dia segera tiba di dekat pulau. Tanah pulau di depannya berwarna merah aneh, dan pepohonan serta tumbuh-tumbuhan hampir sama. Itu adalah Pulau Bulan Merah yang dia datangi selama misi aliansi Anika. Dari lingkup pengaruh Pulau Blackwing ke Pulau Bulan Merah, pulau terdekat adalah Pulau Kondensasi dan Topeng Lumo. Semua petunjuk ini menunjuk pada satu hal. Lumo kemungkinan besar adalah Jiao 16, dan Lu Yuqing kemungkinan besar sedang mencari petunjuk ini dan menuju ke arah Red Moon Island. Meskipun ini hanya tebakan Han Li, dia tidak memiliki petunjuk lain saat ini. Han Li memandang Pulau Bulan Merah di depannya dan mengerutkan kening. Pulau Bulan Merah terlalu besar. Bahkan dengan indera ilahi yang kuat, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menjelajahi seluruh pulau. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya biru dan terbang menuju kota Bulan Merah Provinsi Kun, tempat Jiao 16 meninggal. Pada saat yang sama, dia menyebarkan indera ilahi untuk merasakan situasi di sekitarnya. Karena dia tidak bisa menjelajahi seluruh pulau, dia hanya bisa memilih tempat dengan kemungkinan tertinggi. Sekarang kultivasinya telah pulih,
dia terbang dengan kecepatan penuh. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah terbang hampir setengah jarak. Namun, dia tidak menemukan jejak apapun di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu. Sosok terbangnya terhenti, dan dia turun ke tanah. Di hutan lebat di bawah, ada potongan panjang di tanah. Panjangnya ratusan kaki, dan tanahnya tampak seperti habis terbakar api. Itu gelap gulita. Jejak pertempuran masih sangat segar. Seharusnya terjadi belum lama ini. Mata Han Li berkilat saat dia bergumam. Di tanah yang gelap gulita, ada sedikit kehangatan yang belum hilang sepenuhnya. Dilihat dari jejaknya, orang yang telah menyerang setidaknya adalah seorang kultivator tahap Grand Ascension. Han Li tidak berlama-lama di sini lagi. Tubuhnya bergoyang saat dia naik ke udara dan terus maju. Saat dia dengan sengaja memperhatikan, dia menemukan banyak jejak pertempuran yang serupa di sepanjang jalan. Setelah setengah jam, Han Li berdiri di padang rumput. Tanah di depannya hangus hitam dan ditutupi dengan lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa memiliki kedalaman ratusan kaki. Jelas bahwa telah terjadi pertempuran sengit belum lama ini. Han Li menyebarkan indera ilahinya dan melambaikan tangannya ke arah tertentu. Tanah di depannya bergerak, dan sehelai kain hitam terbang keluar dan mendarat di tangannya. Mata Han Li tertuju pada selembar kain. Dia memikirkan pakaian hitam yang dikenakan oleh petugas di Blackwing Island. Itu terbuat dari bahan yang sama dengan kain. Begitu dia memikirkan hal ini, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menghilang ke cakrawala. Namun, setelah 2 napas, ada kilatan petir perak di atas lubang, dan dia terbang kembali. Tidak ada lagi jejak pertempuran di depan. Dia tidak tahu siapa musuh Lu Yuqing, tetapi jelas bahwa dia dan teman-temannya telah dikalahkan sepenuhnya di sini. Dia hanya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Saat pikiran ini melintas di benak Han Li, cahaya biru tiba-tiba muncul dari matanya. Pada saat yang sama, cahaya hitam melintas dari glabelanya, dan Law Eye of Destruction muncul. 3 sinar cahaya, 2 biru 1 hitam dilepaskan darinya, menyebar ke sekitarnya. Semangat kilangit dan bumi di ruang sekitarnya tersaji dengan jelas di benaknya. Seolah-olah ada bintik cahaya, di tengah bintik-bintik cahaya yang kacau, meskipun tidak teratur, dia masih bisa melihat sisa cahaya merah, yang samar-samar melayang ke arah tertentu. Hatinya tergerak, dan dia langsung terbang ke arah itu. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan menghilang ke kejauhan dengan kabur. Setelah terbang jarak pendek, Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya dan berhenti sebelum terbang ke arah lain. Orang yang meninggalkan aura mengubah arah di sini. Setelah mengubah arah beberapa kali, sisa aura tidak berubah lagi dan mulai terbang ke satu arah. Melihat ini, tubuh Han Li bergemuruh, dan busur petir perak muncul di permukaan tubuhnya. Dengan guntur yang keras, sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia muncul ratusan mil jauhnya. Kemudian, dengan kilatan petir, dia menghilang lagi. Dia tidak berani menggunakan teknik Lightning Escape untuk berteleportasi terlalu jauh, karena takut pihak lain akan mengubah arah lagi. Namun meski begitu, dia masih mengejar dengan kecepatan yang luar biasa. Aura yang tersisa di depannya menjadi semakin jelas, dan jaraknya semakin pendek dengan cepat. Di langit di atas wilayah laut dekat Pulau Bulan Merah, lampu merah yang menyilaukan terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Terbungkus dalam cahaya merah adalah kapal terbang merah menyala. Ada 3 sosok berdiri di atas kapal terbang. Salah satunya adalah pria parubaya, dan yang lainnya adalah pria tua berjanggut putih. Mereka berdua mengenakan jubah berbulu hijau dengan sepasang sulaman bulu hijau di ujung lengan. Di samping keduanya berdiri seorang gadis cantik berbaju putih. Seluruh tubuhnya dibelenggu oleh cahaya merah berbentuk rantai, dan matanya penuh kebencian. Percepat sedikit lagi.
Pria tua berjubah berbulu itu melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Dia mengerutkan kening dan mendesak. Kakaki, ini sudah kecepatan penuh dari kapal terbang bulu naga. Jika kita terus berakselerasi, itu akan melukai spiritualitas kapal terbang itu. Selain itu, kami telah membunuh orang-orang di Blackwing Island, dan kami telah mengambil banyak jalan memutar sebelumnya. Akankah ada yang benar-benar mengejar kita? Pria dengan wajah persegi berkata tidak setuju. Jangan lengah sebelum kembali ke Green Feather Island. Terus berakselerasi. Aku akan menangani kerusakan kapal terbang untukmu, kata lelaki tua berjubah berbulu itu dengan suara berat. Oke, pria dengan wajah persegi mengangkat bahu tak berdaya dan meluncurkan serangkaian simbol. Rune merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar kapal terbang, bergulung seperti ombak. Kecepatan kapal terbang merah meningkat sekitar 30%. Itu terbang ke depan dengan kecepatan kilat, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Melihat ini, lelaki tua berjubah berbulu itu sedikit rileks. Dia mengeluarkan platformasi dan hendak meluncurkannya. Tepat pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan berbalik untuk melihat ke belakang. Kakaki, ada apa? Pria berwajah persegi itu bertanya dengan ragu. Oh tidak, seseorang mengejar kita. Pria tua berjubah berbulu itu berteriak muram. Pria berwajah persegi itu segera menoleh untuk melihat ke belakang, lalu wajahnya berubah beberapa kali. Dia melihat cahaya perak samar berkedip-kedip di kejauhan di belakangnya. Namun, setiap kali petir ini berkelap-kelip, kilat perak akan meningkat sedikit, dan jarak antara keduanya dengan cepat dipersingkat. Sangat cepat. Murid lelaki tua berjubah berbulu itu menyusut. Melihat ini, mata cantik gadis berpakaian putih itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Brengsek, pria berwajah persegi itu mengertakkan gigi dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk esensi darah, yang berubah menjadi segumpal cahaya darah dan menyatu ke dalam kapal terbang. Kemudian, dia membuat serangkaian simbol. Kapal terbang itu tiba-tiba menyemburkan cahaya merah darah seperti api. Seluruh perahu sepertinya terbakar, dan kecepatannya menjadi 2 kali lipat lagi. Itu berubah menjadi hantu merah dan terbang ke depan. Meski kecepatan kapal terbang dipercepat, itu jelas masih agak jauh dari kilat perak. Jarak antara keduanya masih perlahan menyempit. Setelah beberapa saat, hanya ada jarak beberapa puluh mil. Pria tua berjubah berbulu itu tenggelam. Tubuhnya berkedip dengan lampu hijau, dan dia akan melakukan sesuatu. Pada saat ini, kilat perak di belakang mereka tiba-tiba menyala lagi, memancarkan cahaya petir yang menyilaukan, dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, ada guntur keras di atas keduanya, dan kilat perak muncul. Hati lelaki tua berjubah bulu itu bergetar. Dia mengangkat satu tangan, dan cahaya hitam keluar. Itu adalah bendera hitam kecil. Bendera kecil berkibar dan memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Cahaya hitam langsung terjalin dan berubah menjadi kepala hantu jahat berwajah hijau. Itu membuka mulutnya dan menggigit petir perak. Lapisan rune perak tiba-tiba muncul di permukaan petir perak. Kecepatannya dipercepat, dan itu melesat ke mulut hantu jahat hitam itu. Melihat ini, lelaki tua berjubah bulu itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, suara keras terdengar. Kepala hantu jahat itu pecah dan berubah menjadi gas hitam. Petir perak, yang telah banyak menyusut, terbang keluar dari gas hitam dan terus menembak jatuh, menghantam haluan kapal terbang merah. Baang, kapal terbang merah itu meledak. Pria tua berjubah bulu dan pria berwajah persegi memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari kapal terbang bersama Lu Yuqing. Mereka muncul dalam kehampaan ratusan kaki jauhnya. Petir perak melintas beberapa kali di udara dan menghilang. Sosok Han Li muncul. Dia melirik lelaki tua berjubah bulu itu dan akhirnya jatuh pada Lu Yuqing, yang diikat oleh rantai merah.
Melihat wanita itu hanya bergerak terbatas dan hidupnya tidak dalam bahaya, dia sedikit lega. "Siapa kamu?" "Orang-orang di Pulau Bulu Hijau keluar untuk berbisnis, tetapi Anda berani ikut campur. Anda benar-benar berani." Wajah lelaki tua berjubah bulu itu sedikit pucat. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Han Li dan berteriak dengan suara yang dalam. "Pulau Bulu Hijau." Han Li mengangkat alisnya, dan matanya tertuju pada pola bulu hijau di manset pria tua berjubah bulu itu. Pulau Bulu Hijau juga terkenal di Laut Blackwing. Itu adalah salah satu kekuatan pulau terbesar selain Pulau Blackwing. Master pulaunya, Master Green Feather, tidak kalah terkenalnya dengan Master Pulau Blackwing. Tidak ada yang tahu berapa tahun yang lalu, kultivasinya telah mencapai puncak tahap tengah abadi sejati. Tidak ada yang tahu apakah dia telah membuat kemajuan lebih lanjut. Sekarang musuh terbesar Pulau Blackwing adalah Pulau Bulu Hijau. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Bulu Hijau terus-menerus menarik kekuatan lain di laut sekitarnya, samar-samar menunjukkan sikap bersaing dengan Pulau Blackwing. Pikiran ini hanya terlintas di benak Han Li sesaat. Saat berikutnya, kilat perak melintas di tubuhnya, dan dia menghilang lagi. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjawab keduanya. Detik berikutnya, sosok Han Li muncul tak jauh di belakang mereka berdua seperti hantu. Petir perak melilit tubuhnya saat dia meraih kehampaan di depannya. Tangan besar yang terbuat dari busur listrik perak muncul di atas kepala mereka dari udara tipis dan meraih mereka. Baang! Bahkan sebelum tangan raksasa itu tiba, kekuatan yang menakutkan telah melonjak, dan itu menekan. Pada saat ini, kulit lelaki tua yang terbuka itu ditutupi dengan pola setan berwarna ungu. Dua api iblis hitam keunguan muncul dan saling terkait satu sama lain, membentuk pilar api hitam keunguan yang menyelimuti tubuhnya. Bumem! Tangan petir perak itu meraih pilar api hitam keunguan. Cahaya perak dan ungu meledak dari titik kontak dan menyapu ke segala arah bersama dengan gelombang udara. Meskipun keributannya sangat besar, tangan petir itu sepertinya telah diblokir. Pada saat ini, pria berwajah persegi tidak jauh darinya memancarkan cahaya merah. 13 pedang pendek berwarna merah yang telah dia lempar tumbuh hingga berukuran lebih dari 100 meter, dan pedang itu dikelilingi oleh api merah. Kemudian, beberapa suara mendesis terdengar. 13 bilah api raksasa ditembakkan pada saat tangan petir diblokir, menebasnya dengan ganas dan menusuknya dalam-dalam. Petir perak di tangan raksasa itu menyala dengan liar dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi petir perak yang menyapu ke segala arah, mengubah sekitar 100 meter menjadi lautan petir perak. Angin kencang yang disebabkan oleh ledakan mengamuk. Pria tua dan pria berwajah persegi itu tertangkap basah, dan mundur beberapa langkah. Namun, apakah itu petir perak atau angin kencang? Tidak ada yang menyentuh Lu Yuqing, yang tidak jauh dari mereka. Pada saat menyentuh tubuhnya, hanya melewatinya. Ini membuat wanita yang sangat ketakutan hingga tidak berani membuka matanya. Tapi setelah itu, petir yang tersebar tiba-tiba berhenti, dan seperti ikan paus yang menghisap air, tiba-tiba berkumpul bersama, langsung memadat menjadi formasi petir perak yang menyelimuti wanita itu. Oh tidak, pria dengan wajah persegi, yang hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya, berseru. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya pedang merah terbang seperti burung api, menyerang susunan petir. Pada saat yang sama, api iblis hitam keunguan terbang dari samping, juga bergulir ke arah susunan petir. Tapi sudah terlambat. Petir perak melintas di atas formasi, dan sosok Lu Yuqing menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, dia muncul di samping Han Li, dan cahaya merah seperti rantai di tubuhnya telah menghilang. Pria berwajah persegi melihat pemandangan ini, dan wajahnya kaku. Pilar api hitam keunguan di sebelahnya berguling ke belakang, memperlihatkan sosok lelaki tua berjubah bulu. Pola iblis di tubuhnya belum pudar, namun, matanya penuh amarah. Terima kasih untuk bantuannya.
Bagaimana saya harus memanggil Anda? Lu Yuqing terkejut dan bahagia, dan dia berulang kali berterima kasih kepada Han Li. Saya Liu Xi. Saya datang untuk menyelamatkan atas perintah ayahmu. Han Li berkata dengan ringan, tapi dia tidak memandangnya. Ayah, Lu Yuqing tertegun. Sebelum wanita itu mengatakan apapun, Han Li tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kilatan petir perak muncul dalam sekejap, menutupi mereka berdua. Kemudian kilat menyambar, dan kedua sosok itu menghilang. Baang! Beberapa bilah raksasa yang terbungkus api besar jatuh dari langit, menebas tempat kedua orang itu berdiri. Secara alami, mereka semua tenggelam ke laut di bawah. Seluruh lautan tiba-tiba bergemuruh seolah-olah mendidih, memicu semburan ombak yang marah. Dalam kehampaan tidak jauh dari situ, Han Li dan Lu Yuqing berdiri berdampingan. Yang terakhir hanya menyadari apa yang baru saja terjadi pada saat ini, dengan ekspresi ketakutan yang tersisa. Kamu mundur, Han Li berkata dengan suara yang dalam. Iya, hati-hati. Mendengar ini, Lu Yuqing buru-buru terbang ke kejauhan. Beberapa pedang api besar bersiul di udara sekali lagi, membawa gelombang api yang menghanguskan bersamanya saat menebas ke arah kepala Han Li, menutup semua jalan untuk melarikan diri. Han Li segera mengangkat kedua tangannya, dan beberapa busur tebal petir perak keluar dari telapak tangannya. Busur petir berkilauan dengan rune petir perak yang tak terhitung jumlahnya, dan berubah menjadi beberapa bola petir perak besar yang meluncur langsung ke arah pedang raksasa yang menyala. Rune perak melintas di permukaan bola petir, dan lampu listrik yang panas berkedip-kedip. Itu adalah teknik pengorbanan guntur yang dia kuasai di alam roh. Sekarang dia menyalurkan kekuatan Thunder Rock dengan kekuatan spiritual surgawi. Tidak hanya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, tetapi juga lebih mudah untuk membuat berbagai seni mistik. Boom boom boom. Bola petir dan bilah api bertabrakan satu demi satu, membuat serangkaian suara keras yang menghancurkan bumi. Beberapa matahari perak muncul dari udara tipis, menyebabkan kehampaan di dekatnya berguncang. Beberapa bilah api menembak balik dari pusat ledakan. Permukaan bilahnya redup. Jelas, telah rusak parah. Pria dengan wajah persegi terhuyung dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat ini, lelaki tua berjubah berbulu tidak jauh dari sana bersinar terang, dan bayangan ungu kehitaman besar dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, hanya 6 mata ungu yang berkilat ganas. Bayangan itu mengangkat kepalanya dan meraung, menekan 6 tangannya yang besar ke udara. Ledakan keras meletus di sekitar Han Li, diikuti dengan seluruh ruang di sekitarnya yang tampaknya telah runtuh. 6 pusaran besar berwarna hitam pekat muncul dari udara tipis, mengelilinginya dari segala arah. Dia mengerutkan kening, dan petir perak muncul di tubuhnya. Dia akan menggunakan teknik guntur melarikan diri lagi. Pada saat ini, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran hitam. Setelah berguling-guling, tubuh Han Li diikat di dalamnya. Tepat ketika sinar hitam melilit tubuhnya, kilat perak di sekitar Han Li dan aura pelindung semuanya menghilang. Bahkan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya menjadi lamban. Urus-urusanmu sendiri, pergilah ke neraka. Pria tua berjubah berbulu itu berkilat dingin, dan dia mengubah gerakannya. Bayangan besar itu memuntahkan api setan ungu hitam tebal, yang berubah menjadi tombak api ungu hitam. Tombak api ditembakkan, berubah menjadi bayangan ungu kehitaman, dan menusuk dada Han Li dengan ganas. Bang, nyala api itu menyilaukan. Melihat pemandangan ini di kejauhan, wajah Lu Yuqing berubah, tetapi dia tidak berbalik dan melarikan diri. Melihat ini, lelaki tua berjubah berbulu dan lelaki berwajah persegi merasa lega, tetapi kemudian wajah mereka berubah drastis pada saat bersamaan. Nyala api menghilang, dan tidak ada jejak di dada Han Li. Seluruh tubuhnya terbungkus film cahaya redup,
mengisolasi sinar hitam. Ini, pandangan tidak percaya di mata lelaki tua berjubah berbulu itu. Kemudian dia melihat film cahaya di permukaan tubuh Han Li, dan jantungnya berdetak kencang. Kami bukan tandingannya, lari. Pria berwajah persegi itu berteriak ngeri. Han Li mendengus, dan pola 7 bintang muncul di perut bagian bawahnya. Tubuhnya berjuang keras, dan kekuatan yang mengerikan pecah, mengguncang kehampaan di dekatnya. Bang bang bang, sinar hitam yang melilit tubuhnya tiba-tiba runtuh, dan 6 pusaran hitam juga menghilang. Di belakang pria tua berjubah berbulu, 6 lengan bayangan meledak. Bayangan besar melintas beberapa kali, dan kemudian menghilang. Wajah lelaki tua itu memerah. Dia mengerang. Sosok di belakangnya berkedip, dan sosok Han Li muncul. Dia meninju keluar. Pria tua berjubah berbulu itu memancarkan cahaya hitam, dan satu set armor setan hitam muncul, berkedip dengan cahaya hitam metalik yang redup. Pada saat yang sama, tangannya menyala dengan cahaya hitam. Huff. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar di telinga lelaki tua itu. Pikirannya sepertinya ditusuk, dan dia berteriak. Cahaya hitam di samping tangannya segera runtuh. Tinju Han Li berubah menjadi kilat, mengenai baju besi iblis hitam, merobeknya, dan langsung menembus dada lelaki tua itu.